Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baiklah, saya di sini akan menyajikan cerita pendek atau cerpen yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku, karya Seno Gumira Aji Dharma. Cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia yang bernama Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu bersia-sia. Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarkannya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata tanpa pernah mendengar kata-kata orang lain. Mereka berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang berada kelebihan dan kata makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya. Setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita. Alina. Alina yang manis, Alina yang sendu. Akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu, aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu. Memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam ini untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna, keemasan, dan lautan adalah cairan logam. Meski buih pada debur ombak yang menghempas itu tetap saja pulih seperti kapas dan langit tetap saja ungu dan angin. Memandang langit sambil berenang-renangan, sambil bertanya-tanya apakah semua ini memang benar telah terjadi. Kini senja ini bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai ini, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua ini telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil. Ketika diantar ke rumahmu, itu kulihat seseorang menunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu aku memasuki mobil. Catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja ini untukmu. Dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seseorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang kemasan ini berbinar-binar di dalam sakuku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja itu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap celah dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi kulibas dia sampai terpental keluar pagar di tepi jalan. Kutancap gas dan menyalip-nyalip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh ruangan sirene polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru. Tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota, jalanan dengan cahaya yang bermain warna. Gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia tak pernah tercatat dalam buku alamat, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah rumah. Satu mobil terlempar di jalan raya. Satu mobil lain terseret di sebuah kampung dan satu mobil yang terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Mereka tak pernah bisa mendahuluiku, dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh, angin bersisir.
Langit serembut ungu, debur ombak menghempas ke pantai. Hanya pada mula senja ini kuserahkan Alina. Tetapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota mereka telah siap siaga, bahkan itu tidak bisa membeli makan untuk mengisi perutku. Bahkan lorong-lorong yang rupanya cukup tinggi juga kusibakan kekelawar bergelantungan yang entah mati entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air besuk mengalir setinggi lurut. Di ujung gorong-gorong di tempat cahaya putih itu ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu, cahaya semakin terang dan semakin benderang. Di tempat yang persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus. Ombak, angin, dan kepakan burung-burung tak lupa cahaya kemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagikan aliran mimpi. Jadi begitulah Alina. Kuambil juga senja itu, ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu kubawa pada 4 sisinya, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan 2 senja itu, saku kiri dan saku kananku melangkah pulang. Bumi berhenti berada di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku kekasih. Sampai di atas, setelah melewati kelelawar bergelantungan, anak-anak gelandangan, kelaparan, dan air setinggi lutut. Kulihat polisi-polisi berhelikopter sudah pergi. Gelandangannya yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku, masih terparkir dengan baik di supermarket. Akan tetapi, cerita tentang Sukap mengirimkan sepotong senja untuk kekasihnya tidak berhenti sampai di sini saja. Prosesnya pengiriman sepotong senja itu tidak semudah yang ia pikirkan. Sesaat setelah ia mengambil sepotong senja itu, semua orang memperhatikannya karena sepotong senja itu memancarkan cahaya yang indah. Sehingga semua orang tertuju kepada cahaya itu. Akhirnya ia menyimpan sepotong senja itu di dalam saku bajunya. Tetapi sepotong senja itu tetap memancarkan cahayanya yang begitu terang. Terlihat langit tampak gelap karena senja yang hilang. Tadinya ia pikir dengan ia mengambil sepotong senja itu tidak akan mengubah apa-apa. Karena kebanyakan orang kota juga tidak memperdulikannya. Tetapi ternyata ia malah menjadi pusat perhatian. Bahkan polisi juga mengejarnya. Kejar-kejaran itu membawanya masuk ke dalam gorong-gorong tempat ia bersembunyi dari polisi tersebut. Di dalam gorong-gorong yang gelap dan kotor itu, Sukap menemukan sesuatu yang tak kalah menakjubkan dari sepotong senja yang sedang disimpannya saat ini. Akhirnya senja itu dikirimkan kepada Alina yang manis. Dikirimnya senja itu dengan kerinduan, cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat sunyi tersebut. Menariknya, sepotong senja yang dikirimkan oleh Sukap ini baru sampai kepada Alina setelah 10 tahun kemudian. Analisis dari cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku, karya Seno Gumira Aji Dharma. Alur dalam cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku menggunakan alur maju. Seno Gumira memaparkan peristiwa-peristiwa dalam cerita yang diawali dengan pengenalan tokoh. Yang kedua, tema. Tema yang diangkat oleh Seno Gumira dalam cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku adalah cinta. Diceritakan oleh penulis sebagaimana seseorang lelaki rela melakukan apa saja demi membahagiakan kekasihnya untuk membuktikan betapa besar cintanya pada seseorang yang ada di dalam cerita adalah sosok Alina. Yang ketiga, latar atau setting. Terdapat 3 unsur pokok latar yang saling berkaitan dan mempengaruhi dalam sebuah cerita fiksi, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat menunjukkan lokasi peristiwa yang ada di dalam cerita. Di dalam cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku terdapat beberapa latar tempat yang digambarkan oleh pengarangnya, yaitu
pantai, jalan raya, gorong-gorong, dan kota. Yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu yang terdapat dalam cerpen adalah sore hari dan malam hari. Pengarang menggambarkan keadaan sore hari saat tokoh aku duduk seorang di tepi pantai. Disajikan dalam kalimat, sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai memandang dunia yang terdiri dari waktu, dan bahkan di langit tanpa senja, helikopter mereka menyorotkan lampu di setiap celah gedung bertingkat. Yang ketiga yaitu latar sosial. Latar sosial merupakan latar yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat. Dalam cerpen, pengarang menggambarkan kehidupan memperhatikan orang pinggiran, khususnya orang gelandangan dan anak-anak terlantar yang hidup di bawah gorong-gorong. Yang terakhir yaitu amanat. Seno Gumilar menggambarkan perjuangan tokoh aku untuk kekasihnya Alina. Tokoh aku tidak menyerah dan melewati segala rintangan demi membahagiakan orang tercintanya dan membuktikan bahwa seseorang patut memperjuangkan apa yang dicintainya dengan sekuat tenaga dan tidak menyerah dalam berbagai rintangan yang ada.